Ya, pemirsa, sejumlah elemen masyarakat hari ini berencana menggelar unjuk rasa 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Selain itu, massa juga kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? 1 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang jatuh pada hari ini 20 Oktober. Pemerintah disibukkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diserahkan DPR RI ke Presiden untuk ditandatangani 14 Oktober lalu. Namun pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat protes dari buruh dan mahasiswa. Mereka meminta Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja bahkan sempat berujung ricuh dan perusakan fasilitas umum. Presiden Jokowi menanggapi penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Presiden meminta pihak yang tidak setuju untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR diwarnai interupsi. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang memberikan waktu kepada pemerintah. Puncaknya, fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out di tengah sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah. Rancangan undang-undang ini, kalau teman-teman baca, itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Namun, sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin bergeming. DPR pun mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya atas nama pribadi, tentunya juga 9 partai dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sependapat, tapi percayakanlah kepada kami bahwa saya berkomitmen untuk bangsa dan negara menegakkan aturan secara proporsional dan menegakkan itu untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Massa, elemen buruh dan mahasiswa rencananya hari ini akan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, massa menuntut Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada unjuk rasa peringatan 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, hari ini Polres Metro Jakarta Pusat dan Selatan menggelar apel tolak anarkisme. Agar lebih mengenal ke masyarakat, anggota Polres mengajak sejumlah komunitas di ibu kota. Informasi untuk kita semua. Bersama-sama aparat Kepolisian Resort Jakarta Pusat bersama aparat TNI pada Senin kemarin menggelar apel bersama di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Apel mengikut sertakan ratusan masyarakat dari kelompok Sadar Kamtipnas di 8 wilayah sektor Jakarta Pusat. Apel digelar untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jelang unjuk rasa peringatan 1 tahun Jokowi Ma'ruf. menghadapi demo unjuk rasa tanggal 20 besok, hari Selasa. Jadi masing-masing kampung, masing-masing kecamatan, Pokdar Kamtipmas ini akan menyampaikan kepada rekan-rekan, teman-teman maupun masyarakat di lingkungannya bahwa sesungguhnya harus mengerti, memahami pemerintah memberikan yang terbaik. Sementara itu apel yang sama juga digelar di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kodim 0504 dan Polres Metro Jakarta Selatan dan sejumlah elemen masyarakat menggelar apel menolak segala tindak anarkisme dan vandalisme. Selain dengan organisasi masyarakat, polisi juga berkoordinasi dengan sejumlah sekolah agar para siswa tetap belajar di rumah dan tidak ikut dalam aksi demo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas dalam perawatan intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kondisi kesehatan Hamzahas kabarnya mulai membaik. Hingga malam tadi, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas masih menjalani perawatan di ruang ICU RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kondisi kesehatan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini sempat dikabarkan menurun. Sekjen P3 Asrul Sani usai menjenguk mengatakan kondisi Hamzahas mulai membaik. Barusan saya menjenguk langsung, beliau alhamdulillah bisa merespon apa yang kita sampaikan. Memang tentu beliau tidak bisa menjawab karena beliau kan ada selang bantuan pernapasan itu ya. Tapi secara umum keadaannya, kesadarannya baik ya habis maghrib ini karena beliau bisa merespon apa-apa yang kita bicarakan, yang kita omongkan ya. Tadi beliau bisa dengan ucapan bibir misalnya ketika saya tengok mengucapkan terima kasih. Pak Hamzah kan dari sisi usia kan beliau sudah 80 tahun dan tentu dengan usia yang sudah sepuh tentu ada organ-organ yang tidak lagi berfungsi dengan baik, antara lain yang terkait dengan pencernaan beliau ya, dan kemudian juga karena gangguan di organ pencernaan itu maka juga mempengaruhi juga kan organ pernapasannya. Tapi secara umum dokter-dokter di sini menangani saya kira cukup baik karena terbukti malam ini ketika saya membesuk ke ruang beliau di ICU itu beliau bisa merespon dengan baik. Perawatan biasa? Belum kembali ke kamarnya. Saya kira karena kalau yang itu kan yang bisa menjelaskan tentu dokter ya. Tetapi secara umum saya kira kesehatan beliau dimonitor dan dengan ditempatkan di ICU itu maka kan semua peralatan itu yang dibutuhkan ada di sana gitu ya. Makanya belum kembali ke kamar perawatan semula. Pak, tadi ada siapa aja Pak yang menemani Pak Hamzahas di dalam? Saya kira ada keluarga, terus ada beberapa yang lain yang tentu saya tidak kenal. Tadi juga kalau dari P3 ada Pak Mardiono, anggota One Team Press yang Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, dan saya kira sebentar lagi dalam perjalanan Pak Suharso Monarva, PLT Ketua Umum akan datang, mungkin sekitar 15-20 menit lagi. Pemirsa, calon wali kota Makassar nomor urut 1, Dani Pomanto diperiksa di Polrestabes Kota Makassar terkait video dugaan politik uang. Ya, kedatangan Dani dikawal massa dan simpatisan pendukung. Dikawal ratusan pendukungnya, Cawalkot Makassar Dani Pomanto memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar. Panggilan berkaitan dengan laporan Bawaslu Makassar atas dugaan politik uang yang dilakukan Cawalkot nomor urut 1 tersebut. Sayangnya aksi para simpatisan Dani ini tidak patuh protokol kesehatan dengan berkerumun dan tidak menjaga jarak. Kuasa hukum Dani Pomanto mengatakan kliennya diajukan 17 pertanyaan terkait video dugaan money politik yang beredar luas di media sosial. Karena dipanggil itu terkait dengan pemanggilan ini, dia dipanggil ada 17 pertanyaan yang kemudian diajukan di pemeriksaan tadi. 17 pertanyaan? Ya. Salah satunya pertanyaan apa saja yang? Itu pertanyaan terkait dengan persoalan apa yang terjadi di tadi katanya di jalan Perintis jalan Perintis Martia 1 itu Pak Dani tidak tahu sama sekali di sana itu ini. Sebelumnya beredar viral sebuah video yang memperlihatkan diduga tim pasangan Dani Pomanto, Fatmawati, membagikan beras ke rumah warga. Video ini kemudian dilaporkan tim dari pasangan Munafri Arifuddin, Rahman Bando, ke Bawaslu Kota Makassar sebelum kemudian dilaporkan ke polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sunggu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perusakan alat peraga kampanye pasangan calon bupati terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi perusakan terekam oleh kamera pengawas.
Perusakan alat peraga kampanye terekam kamera pengawas di Jalan Bypass Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. 2 orang berhenti lalu merusak APK jenis baliho milik salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Baliho paslon Bupati dan Wakil Bupati di sejumlah titik di pinggir kota Sidoarjo bagian utara, Kecamatan Sedati, dan Waru, serta Buduruan, Sidoarjo juga dirusak. Baliho dirusak dengan cara dirobek, dipatahkan penyangganya hingga dibalik. Kini tim sukses paslon yang dirusak balihonya ini mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti untuk dilaporkan ke polisi dan dilanjutkan ke Bawaslu Sidoarjo. Dibalik kepalanya di atas, ada yang ditutup, ada yang dipatahkan untuk isinya, ada juga yang dilubangi untuk foto paslon. Dan bersama tim ses untuk selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu. Belum diketahui motif dari latar belakang perusakan APK salah satu paslon. Perusakan APK jenis baliho yang dipasang di tepi jalan telah terjadi selama 3 hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bawaslu Kota Medan menertibkan 2 spanduk pasangan calon wali kota nomor urut 2, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Ya, penertiban spanduk dilaksanakan karena berada di zona terlarang, yakni di Jalan Protokol, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua spanduk bergambar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution Aulia Rahman yang dipasang Partai Nasdem Kota Medan di seputaran Jalan Imam Bonjol ditertibkan Bawaslu Kota Medan siang tadi. Dua spanduk bergambar pasangan calon wali kota Medan ini ditertibkan karena melanggar aturan, yakni berada di zona terlarang Jalan Protokol Medan. Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, mengatakan penertiban spanduk telah dikomunikasikan dengan pihak Partai Nasdem. Nah, hasil pengawasan kita ada di sini dan sebenarnya secara administrasi sudah kita surati. Nah, karena kita merasa surat itu juga belum tentu dan belum tentu juga sampai, dan langsung kita tadi koordinasi agar ini diturunkan langsung. Dan karena memang ini spanduk dari Nasdem, maka kita berkomunikasilah pihak LO agar ini diturunkan langsung. Karena dari segi aturan ini seharusnya kan Pemko sendiri sudah punya kewenangan kalau menurut mereka, karena sudah diberikan oleh KPU mana zona-zona yang dilarang pasangan APK. Sementara dari pihak Partai Nasdem mengakui kesalahan dan tidak protes saat spanduk diturunkan petugas. Ini pure acara Nasdem, acara DPD Nasdem Kota Medan. Jadi ini acara rapat koordinasi. Ini spanduk ini memang dari kecamatan-kecamatan sebagai pengganti papan bunga, sebagai antusias dari kecamatan kami, Dewan Pimpinan Kecamatan kami untuk acara rakor kami. Sebenarnya kami karena acara ini aja kami buat seperti ini, memang kami terlambat untuk membuka kembalinya, itu aja, Wak. Bawaslu Kota Medan terus mentabulasi pelanggaran kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan peserta Pilkada Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.